Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhu wa radu'an. Amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib. Itu sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana ya. Insya Allah pada malam ini kita akan mulai mengetuk kalbu, membahas bab ar-ridha. Sudah jadi bahasa Indonesia ridho. Bahasa orang Pekanbarunya apa? Ya, memang orang Indonesia kan. Keridhaan. Ridho itu masuk ke bahasa Persia, masuk ke bahasa Urdu jadi reza. Karena orang sana nggak bisa baca do. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Reza, dia kira namanya keren. Orang ikut ke, sebenarnya memang keren kan? Ridho. Secara harfiah ridho berarti menerima. Perasaan menerima disebut ridho secara harfiah. Namun secara hakikat, karena hakikat itu rasa yang didapat oleh seorang kekasih Allah, maka beda imam, beda definisi. Di Quran surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Maka ada satu kaidah, seseorang tidak akan mencapai keridhaan sampai Allah sudah ridha kepadanya. Ridha Allah itu azali, qadim. Ridhanya kita baru di alam ini. Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, namanya ada Ar-Razi juga, tapi itu Ar-Razi yang beneran Ar-Razi. Kalau ini Ar-Razi yang dia, beliau menyebutkan satu kalimat yang membuat saya kemudian malu untuk membicarakan ridha. Apa kata beliau? Ar-ridha as-surur fil qalb bi murril qada. Ridha itu jika hatimu gembira, jika hatimu merasakan manis di saat ada takdir yang pahit. Saya mau tanya nih, ini corona takdir Allah bukan? Serius? Atau takdir Cina? Takdir Amerika? Takdir Zionis? Nggak ada urusan. Walaupun di sana munculnya itu asbab. Kalau Allah tidak izin, nggak jadi. Jadi kalau sudah berakidah Ahlus Sunnah, jangan lagi nyalahin Cina, Amerika, Israel. Udah kita terima. Raditu billahi rabbah. Aku ridha kepada Allah yang telah menetapkan, mengizinkan setahunan ini kita berdamai dengan, berdamai, jangan berkelahi sama corona. Ini kan sudah mulai berdamai nih. Dulu kita takut loh lagi ke masjid, ke pasar, itu sampai ada ibu-ibu bentak orang di depannya, di belakangnya, kiri kanannya cuma mendekat, pakai plastik, kan? Lengkap semua. Takut ah. Padahal coronanya di mana, dianya di mana, ya. Jazakallah. Ya. Jadi apa kata Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi? Punya kitab dia Hada'iq namanya. Ridha itu kamu merasakan manisnya takdir saat takdir itu pahit. Awal-awal corona terasa pahit ya? Pahit sekali ya. Pahitnya di mana Pak? Di dompet ya. Semua orang. Ini bukan berarti ini nggak ada, ini ada. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya yang kedua. Benar nih takdir? Ya. Takdir Allah bukan? Ridho nggak sama takdir Allah?
Jadi ridho nggak sekarang ada corona? Ridhokah kalau hari ini Allah mengizinkan virus kemana-mana? Seluruh dunia loh Pak. Seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Yang paling parah justru negara yang bukan khatulistiwa seperti kita. Negara yang subtropis, Amerika, bahkan Cina itu sendiri, Eropa, itu paling parah. Mereka lagi musim apa nih sekarang? Habis musim dingin ya? Habis akhir tahun kan? Itu berat sekali. Kita alhamdulillah. Dan Allah sebelum kita lahir sudah menetapkan dulu di tahun sekian akan ada virus. Ridho nggak? Terima nggak? Ya, maka baca atau zikir raditu billahi robba pagi sore. Ya Allah, apapun kehendakmu aku ridho. Apapun kehendakmu aku ridho. Dan saya mohon maaf, melihat banyak hari ini yang ngaku pejuang dakwah itu cuma di mulut, nggak ada ridhonya. Kalau sudah tidak ada ridho, muncullah khawarij dalam dirinya. Ekstrim. Jadi kenapa muncul aliran khawarij? Karena mereka tidak percaya kepada takdir. Nah, a'udzubillah min dzalik. Tadi di Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat terakhir, Allah bicara juga tentang orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu dikuatkan di dalam dirinya Ruhul Kudus. Ada Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus agama sebelah ya. Beda ya. Jadi ternyata di dalam diri kita ada namanya tubuh fisik. Ini dia. Ridho bukan pada tubuh. Ridho tumbuh bukan di tubuh. Di dalam diri kita ada yang disebut nafs, jiwa. Di sini mulai buah-buah keridhaan ada efeknya. Tapi ridho bukan di situ. Di mana mulai ada ridho? Ridho adanya di qalbu. Jadi di dalam nafs, dalam jiwa kita ada yang terdalam lagi namanya qalbu. Allah yang Allah pandang qalbu. Jadi malam ini Allah tidak pandang kopiah, saya hitam, saya pakai gamis, pakai jubah, itu Allah nggak pandang. Makanya orang jingkrang nggak ada urusan. Yang Allah urus itu qalbunya sombong atau tidak sombong. Sekarang ada disorientasi, fokusnya di jingkrangnya. Iya, sama ini. Ridho itu urusan qalbu. Sebagaimana yang lain-lain itu urusan qalbu. Qalbu ini kiblatnya dua aja. Kalau nggak Allah, selain Allah. Jadi waktu kita baca wajah ya, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang berhadap siapa? Tubuh ngadap ke tembok. Kalau depan Ka'bah, ngadap ke Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Kan enggak. Allah kan bukan benda, jadi nggak perlu bertempat. Jadi tubuh ini berkiblat kepada Ka'bah. Qalbu berkiblat kepada Rabbul Ka'bah. Allah yang memuliakan Ka'bah. Jadi Allah pandang qalbu. Jadi urusan ridho bukan urusan lidah, tapi lidah itu terjemahan yang di qalbu. Jika ridho belum muncul di qalbu, bisa diajar dari luar. Maka zikirlah itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Kalau mau yang lengkap, wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Ridho itu boleh juga diartikan usaha seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita cerita virus, sekarang cerita hari-harian.
hidup kita dua aja, kalau nggak taat maksiat, bener nggak? Bener ya? Taat maksiat, susah senang, sedih bahagia, hidup mati, begitu aja terus. Setiap saat bangun sadar, tidur mati, hanya dua. Di saat kita taat, apa ridho dalam taat? Khusyuk nggak sholatnya tadi? Khusyuk nggak ridhonya? Enggak ya? Jujur aja, ya khusyuk ya, nggak apa-apa kok ya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kalbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhoka. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah, ini hati-hati, talbisu iblis, apa istilahnya, gurur ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia, saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak. Anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana ya. Ruku, tes aja deh ya. Saya nggak yakin sholat saya diterima Allah kalau ngandelin khusyuk. Padahal kata orang, saya ngaji tarekatnya lama Pak, ngaji hadisnya lama kata orang. Tapi kan saya tahu diri saya sendiri, aib sendiri saya ngerti. Orang ada yang bilang abuya, ustad, itu kan gelar manusia. Di hadapan Allah belum tentu gelar itu laku. Maka minta ridho. Inilah doa Al-Imam Abul Hasan Asy'adili. Ya Allah, jadikan aku orang yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi. Kalau Allah sudah cinta dan ridho, salah paling dicubit. Cubitnya gemes. Tahu gemes ya? Apa istilah kampungnya Pak? Nggak, galigaman. Ya. Kosakatanya harus diulang lagi Pak. Galigaman. Betul. Jadi kalau makhluk pun bisa begitu, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih sempurna daripada itu. Jadi Allah itu gemesnya lebih dahsyat daripada gemesnya seorang ayah ibu kepada anaknya,
kekasih kepada kekasihnya. Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam, dibuatlah skenario Nabi Adam itu salah, tapi salahnya Nabi Adam itu benar. Kalau Nabi Adam tidak salah, kita nggak ngumpul malam ini. Ya, nggak ada pengajian beginian. Benar nggak? Kalbu itu makanannya nggak jelas begini, Pak. Girang kalbu itu, kalau dia girang dia bisa nangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, tahu-tahu udah azan aja. Itu girangnya kalbu. Jadi kalau kita pakai jamnya jam dinding itu emang terasa lama, tapi kalau pakai jam kalbu yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa lama. Itu sebabnya kalau ada riwayat Nabi Adam itu sujudnya 40 tahun, saya percaya. Tapi riwayat yang sahih menurut saya 40 hari. Jadi ketika beliau diusir, ihbitu itu kan bahasa Arab habit, jatuh atau turun dari khayangan, kan kira-kira begitu ya, khayangan surga, turun ke bumi. Beliau sadar dan beliau sujud. Allah itu sangat girang melihat hambanya sujud, nangis. Maka disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang dari hadis qudsi, wahai hambaku, ya, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan hamba-hamba yang berdosa lalu mereka minta ampun kepada aku. Jadi kalau kita ini merasa suci tiap hari, nanti kita dihabiskan oleh Allah. Allah ganti generasi ini dan datanglah orang-orang para pendosa, dan para pendosa ini manja kepada Allah, ya Allah, saya salah, tolong maafin. Pernah nggak melihat anak kita minta maaf kepada kita? Atau teman, pasangan, kekasih, setelah dia ngaku salah, cinta berlebih. Saya ketemu naik Grab, dia cerita tentang istrinya yang melakukan kesalahan besar. Kalau kita mungkin kita bunuh kali istri yang begitu. Istrinya minta maaf, dia nangis, istrinya nangis. Dia cerita kepada saya, Ustaz, saat itu cintaku kepada istriku bertambah setiap hari terus tambah. Jadi kadang-kadang orang itu mesti salah dulu baru jadi benar. Ya, alhamdulillah. Maka ridhonya orang yang taat tidak merasa suci, tidak merasa sempurna, merasakan bahwa ya Rabb, ini ibadah anugerah darimu. Ridhonya orang yang maksiat apa? Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adakah di dunia ini sesuatu terjadi tidak dengan izin Allah? Ada nggak? Oke, ini bukan jebakan ya. Taat terjadi di dunia nggak? Maksiat terjadi di dunia? Semuanya izin Allah nggak? Iya. Namun yang Allah ridho yang mana? Taat yang mana? Maka taat terbagi dua. Ada taat zahir, ada taat batin. Kepala sujud, tapi hati angkuh, merasa diri paling nyunnah, paling ikut sunnah Nabi. Masuk nggak? Nggak masuk. Jadi selama kita ini sujud, ruku, lalu masih merasa diri paling alim, paling suci di antara orang yang lain, sama yang di samping aja, saya merasa lebih dikit, yang di samping udah nggak ada terima sama Allah. Gawat nggak Pak? Gawat. Kadang-kadang Allah melirik, ini ada pendosa nih sholat di ujung soft, nggak kelihatan sama orang, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, mungkin preman kali pendosa, tapi di kolbunya dia merasa, ya Allah, aku ini orang jahat ya, datang ke rumahmu ingin mengadu. Waktu dia sujud, dia nangis. Itu Allah lebih suka yang begitu. Tangisannya hamba yang mengaku salah itu lebih diterima daripada Allah, oleh Allah SWT, daripada kebanggaan orang taat dengan taatnya. Jadi taatnya kolbu apa?
memandang bahwa taatnya adalah hadiah dari Allah SWT. Ini saya sering ulang-ulang supaya tidak hilang dari alam bawah sadar kita. Kalau muazzin baca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata. Ayo sholat. Jawabannya tiada daya untuk takbir, untuk sujud, untuk ruku kecuali dengan izin Allah. Tapi ahli haqaiq, ahli hakikat itu menjelaskan la haula fit ta'ah wala quwwata fil ma'siyah illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesanggupan orang untuk taat dan juga maksiat kecuali izin Allah. Masalahnya ketika taat kolbunya ngapain? Setelah maksiat kolbunya ngapain? Ini Allah pandang cuma kolbu ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang makan Allah, jangan terlalu girang dalam amalan yang kita dapat, tapi jangan putus asa juga dengan maksiat yang kita pernah lalui ya. Semuanya Allah yang atur. Kita ini dibuat pernah maksiat biar enggak merasa paling suci di antara manusia. Ini bapak-bapak yang merasa suci ini, itu suatu saat Allah akan lempar ke dunia hitam. Kalau Allah sayang, dilempar nanti ditarik. Ketika ditarik, bentar-bentar nangis, bentar-bentar tersentuh. Setiap kali melihat orang bermaksiat, dia nggak menghakimi orang. Dia, wah, saya juga begitu. Mungkin saya lebih hina daripada orang itu. Ini parah dianya. Maka seorang yang sudah begini, baru dia masuk ke ranah namanya radiyah, mardiyah, jiwa yang ridho. Jadi jiwa yang ridho sumbernya di kolbu. Kolbunya sudah beres. Walaupun jiwanya masih belum beres, nggak apa-apa. Kolbunya yang penting beres, Pak. Ketika disebut ridho, lalu kita baca tadi doa tadi, raditu billahi rabbah, zikir tadi. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Orang yang meninggal, yang mati di waktu paginya dia baca raditu billah, atau sorenya dia baca raditu billah, maka dia mati syahid. Sekarang kita tanya, arti asli dari syahid apa? Syahidayash, aduh, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah yang berbuat, dia ridho, maka dia disebut syahid. Itu arti mati syahid. Kenapa para pejuang itu kalau kegores badannya, dia senang, girang, rohaninya girang, ketusuk badannya sakit, tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Itu kalau dia jihad dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka nanti para syuhada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jika dia mati, dia minta dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku, ahyini. Jika aku hidup, matikan lagi Allah dengan syuhada. Hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Ini kecanduan. Jadi para syuhadanya ada kecanduan. Ketika ditusuk mati, itu dia merasa bahagia. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka ridho. Jadi kalau mau jadi pejuang di akhir zaman, belajar ridho, Pak. Ini berpecah-pecah dikit, tersinggung dikit, baper ya? Nggak, orang ridho itu di atas sabar. Maka Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi mengatakan apa? Jika kamu tidak sanggup ridho, sabar aja. Berarti sabar di bawah ridho. Coba bandingkan nih makom sabar dengan ridho. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagi ahli kalam, ahli akidah, kebersamaan ini majazi. Tapi bagi ahli hakikat, ahli qalbu, ahli rohani, ini ma'iyah hakikiyah.
kebersamaan hakiki. Allah benar-benar membersamai orang sabar. Sabar di atasnya sabar ada ridho. Kebayang, jika orang sabar bersama dengan Allah, kira-kira orang ridho bagaimana dengan Allah? Orang sabar itu punya backup. Kalau kita nih misalnya di backup oleh jenderal ini, preman itu, tapi belum tentu kan backup itu Allah, orang itu sayang sama kita kan belum tentu. Tapi kalau ridho di atasnya sabar, backupnya abadi. Kalau sabar ada batasnya, kalau ridho unlimited. Inilah kalamnya Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau kepada ahli Badar? Ya'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Hai sahabatku ahli Badar, kekasih-kekasih Allah, 313 orang melawan ribuan orang. Mereka ridho, nggak satu pun mengeluh. Ingat, nggak satu pun mengeluh, karena mereka ridho. Ya Rabb, kami ridho, walaupun musuh 1 juta pun kami ridho. Cuma 313. Jangan dikira waktu kafir Quraisy perang itu nggak ada jin yang ikut. Banyak jin ikut, jin kafir pada ikut. Jumlah orang Islam cuma 313. Akal kita, maka beragama jangan hanya pakai logika biasa, harus pakai rasionalitas tingkat nabi, tingkat wali. Matematika kita biasa, 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika kenabian, kewalian, nggak begitu. 1 orang bisa jadi kekuatan yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Masih ingat kisahnya Sayyidina Umar? Diminta oleh gubernur Amr bin Al-As, minta 4.000 prajurit, yang dikirim cuma 4. Masih ingat? Jadi Umar kirim cuma 4 orang. Permintaannya berapa? 4.000. Diprotes. Gubernur bilang, wahai Amirul Mukminin, saya nggak main-main. Saya minta 4.000, kasih 4 orang. Bukan main ini. Umar kirim lagi. Kamu nggak tahu, 1 orang yang saya kirim itu spirit yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Nah ini yang mau dicari ini. Ini kekuatannya bukan di mulut, bukan di takbir-takbiranmu, Pak. Ya. Ini katanya kalau udah bisa takbiran bentak orang sudah bisa berjuang. Sorry, nggak masuk. Ya, apa kata Nabi ketika orang suka takbir bentak? Irba'u ala anfusikum. Nanti kan dari sebelum 2024 ini kejadian lagi nih. Tunggu aja Pak. Ya, antum udah lupa nih dengan ceramah ini. Ya. Orang nanti akan bertakbir lagi untuk bentak ustaz. Bertakbir lagi bentak Habib. Nanti begitu Pak. Dikira kalau udah takbir itu benar. Belum tentu. Nabi itu bareng dengan sahabat. Mereka takbirnya lebay, berlebihan. Apa kata beliau? Irba'u ala anfusikum. Besarkan nama Allah itu di dalam dirimu dulu, baru takbir keluar. Itu makna bebasnya. Ya. Kenapa? Yang kamu panggil itu bukan zat yang tuli, bukan zat yang jauh, dia dekat bersama kita. Nah, kembali ke hadis Al-Badr tadi. 313. Karena mereka awalnya ridho, lalu kemudian Allah pun ridho. Apa kata Nabi? Udah kalian bebas mau ngapain? Allah telah ampuni kalian. Maka di antara ahlul badar itu ada yang tetap taat, ada yang hari ini taat, besok maksiat, besok taat, begitu terus. Karena nggak ada jaminan kita tobat hari ini, besok nggak dosa. Jadi kecanduan taubat wajib, jangan kecanduan maksiat. Jadi taubat nasuha bukan sekali, taubat nasuha berkali-kali. Saya ntar aja deh taubat. Bukan begitu, taubat itu berkali-kali. Besok saya maksiat lagi, niat atau enggak? Kalau antum niat, baru main-main namanya. Yang penting hari ini kita nggak niat, itu baru disebut tobat. Ya Allah, saya niat nggak maksiat lagi besok, itu tobat namanya.
tapi besok niatnya tobat lagi gitu, ya.